Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha la aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghnubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan taufik Allah dan kembali dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan mudzakarah untuk kita selalu bisa menjaga perjalanan kita di dalam hidup, selalu berada di dalam pilihan yang kita selalu punya kekuatan untuk memilih, dan kita selalu diberi kekuatan untuk dipilih. Kita bisa punya kekuatan menjadi hamba-hamba Allah yang di dunia ini punya
perjalanannya ahlu sa'adah, kebahagiaan. Yang sebagaimana perjalanan ini secara asal adalah perjalanan yang dipahami oleh setiap manusia, perjalanan yang secara untuk menjadi orang ahli bahagia adalah perjalanan yang dicita-citakan oleh setiap manusia sejak awal dia hadir di dunia ini. Sebagaimana berulang-ulang kita bawakan apa yang pernah dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Setiap manusia, setiap hamba Allah ketika lahir di dunia punya sikap yang sama terhadap dunia. Itu sikap untuk tidak menjadi ahli sengsara. Sikap untuk bisa menjadi ahli kebahagiaan. Itulah awal yang menunjukkan pada dasarnya perjalanan menjadi orang ahli kebahagiaan adalah perjalanan yang dicari oleh semua manusia. Saat hadir di dunia ini menangis. Dan itu adalah sikap asal. Akan tetapi sikap asal ini, kekuatan yang hanya sekedar bawaan, akal yang sehat, roh yang selamat, sehingga mempunyai sikap asal untuk di dunia menjadi orang yang berbahagia, tidak menjadi orang yang sengsara, dengan cara agar di dunia ini tidak menjadi orang yang menjadi ahli dunia, menjadi tempat untuk memahami dunia ini adalah tempat yang disiapkan bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang punya perjalanannya ahli kebahagiaan, punya amal-amalnya orang ahli kebahagiaan. Tapi tidak henti-hentinya, sebagaimana kisah malaikat yang saat Allah menciptakan surga dan nar, saat Allah menciptakan neraka, negeri kebahagiaan yang sesungguhnya dan negeri kesengsaraan yang sesungguhnya, dan itu adalah diawali dari negeri dunia. Allah memerintah melihat surga untuk melihat neraka. Dan ketika malaikat ditanya bagaimana tentang surga dan bagaimana tentang neraka, maka malaikat menjawab, hampir semua hambamu ingin semuanya dan tidak mau mereka semuanya maunya menjadi ahli surga, dan tidak ada satupun dari mereka yang menjadi ahli neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghiasi surga dengan al-makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai, dan menghiasi neraka dengan syahwat, dengan hal-hal yang disenangi, disukai oleh manusia. Kemudian Allah azza malaikat untuk kembali melihat surga dan melihat neraka. Maka ditanya oleh Allah bagaimana, maka malaikat pun menjawab, hampir tidak ada hambamu yang masuk surga, dan hampir semua hambamu akan masuk neraka.
neraka waliyadzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang dari awal sudah punya sikap dasar, tapi kenyataannya orang kemudian banyak berbelok balik, banyak kemudian lupa, banyak kemudian gagal dan menjadi orang-orang ahli sengsara. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan perjalanannya orang-orang ahli bahagia dan orang-orang ahli sengsara, yang menentukan adalah quwwatul ilmi wa quwwatus sabr. Yang menentukan adalah kembali kepada kuatnya ilmu yang dimiliki seseorang dan kuatnya yang dimiliki seseorang. Di sisi lain kita tahu manusia adalah dolumun jahulun. Manusia adalah makhluk yang tabiat mereka kalau dibiarkan dolumun jahulun. Dolim dan bodoh. Lemah untuk mengerjakan amal-amal yang tidak disukai. Kemudian jahul dan bodoh. Tidak bisa tahu dan tidak mengerti apa-apa amal dari kebaikan-kebaikannya. Sehingga itulah para ulama kita menerangkan ayat yang di asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hakikat ayat ini justru menjadi kaidah tegaknya amanu wa amilus shalihat. Tegaknya orang-orang yang dia dan tegaknya orang-orang yang dia telah beramal soleh. Itulah yang dari kemarin ternyata kesolian-kesolian yang telah diraih oleh manusia tidak menjadi jaminan untuk dia bisa menjadi orang-orang yang untuk dia menjadi orang-orang ahli kebahagiaan yang sebenarnya. Sebagaimana di awal kajian kita membawakan apa yang ditanyakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahliku wa fina salihun. Apakah kita juga binasa? Apakah kita juga sengsara? Padahal pada kita ada orang-orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza kathural khabas." Benar, meskipun zahirnya kita ini masih punya kesolian, masih ada orang-orang soleh, kalau sudah terjadi kerusakan begitu merata, begitu terbuka, lela, maka semuanya akan mengalami kebinasaan. Wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Karena itu menjadi jelas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia semuanya adalah terlaknat. Dan semua yang ada di dalamnya juga terkena kerusakan, terkena laknat. Illa dzikrullah, kecuali peringatan. Wa ma wallaha, dan apa saja yang ditempuh untuk menguatkan peringatan pada Allah. Au muallimun, au muta'allimun. Atau orang yang dia senantiasa memperingatkan
menyampaikan ayat, memahamkan ayat, memperingatkan manusia dari peringatan-peringatan Allah, mau mengambil peringatan, orang yang dia belajar, orang yang dia memahami, maka dari sini semoga kita kembali dengan terus-menerusnya kita menjaga khilaqud dzikr, majelis peringatan, khususnya di kesempatan kita dimudahkan oleh Allah, di hari banyaknya manusia tidak dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita harus selalu seperti yang diperingatkan oleh Allah, wadhkuru nikmatallah. Ingatlah kalian pada nikmat Allah yang sesungguhnya. Dan agar kita tidak mudah, tidak gampang untuk menjadikan peringatan Allah, hablullah, kebenaran, al-haq, terkena subhat, terkena syahwat, lemah, dan akhirnya kita suatu ketika adalah melupakan. Yang akhirnya berdampak kepada apa yang sebagaimana diperingatkan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah sudah memberikan seperti orang-orang yang mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah telah melupakan mereka pada diri-diri mereka sendiri. Naudzubillah. Ayohal ikhwah kaum muslimin thalabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memahami kaidah-kaidah rincian yang diperingatkan. Salah satu kaidah yang Nabi SAW telah memberikan kaidah di hari-hari fitnah, di hari-hari merajalelanya kerusakan, ya, yang Ibnu Mas'ud menasihatkan, yarbu fiha shaghir wa yarmu fiha al-kabir. Fitnah itu sudah tidak bisa lagi ada satupun pengecualian. Anak-anak pun terkena dampaknya, orang-orang dah lemah, renta pun terkena. Ya, karena sudah merajalela, sudah merata, sudah terbuka. Anak-anak kecil pun tumbuh di dalam fitnah. Dan orang-orang tua pun yang seharusnya mendekati ajalnya lebih selamat, lebih baik, juga sama. Menua, mengakhiri hidup di dalam fitnah. Kegagalan iman. Dan Nabi sudah memperingatkan kaidahnya. Badiru bil a'mal. Untuk memberikan jawaban kepada jalan hidayah yang sesungguhnya, yaitu jalan hidayah yang hakikatnya kita tahu benar bagaimana menjalani hidayah yang benar di hari-hari fitnah, yaitu menjadi orang yang bisa mubadarah ilal, menjadi orang yang selalu sukses mensegerakan kesempatannya, waktunya, mengambil karya ahli kebahagiaan. Di mana? Di dunia ini. Dan kaidah-kaidah ini telah banyak diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam rincian hadis-hadis beliau. Begitu juga di dalam Al-Quran. Ya. Makna yang sama Allah juga memperingatkan, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Cepatlah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Justru hari-hari seperti ini hari-hari yang paling kuat kita mengambil kesempatan untuk menanam, ya, untuk menjaga tanaman kita, untuk segera cari perdagangan yang untung, ya.
untuk segera menguatkan, menambah bekal. Dan tentu semuanya itu tidak ada lain adalah dengan mubadarah ilal amal. Ya. Dan dengan menyibukkan kepada mubadarah ilal amal ini, kembali kepada kaidah-kaidah yang sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah. Agar jangan sampai berjalan sebagaimana perjalanannya orang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau saya beritakan dengan beritanya orang yang paling rugi di dalam amal-amalnya? Ya. Sehingga karena itulah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, dan Allah juga menasihatkan, wa may yushaqiqir rasula dima tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Peringatan yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa setelah menyelisihi Rasul, dia telah menentang Rasul, dan setelah jelas pengajaran, amal, ilmu yang Rasul telah jelaskan, dia menyelisihi, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian dia mengikuti yang jalannya orang beriman. Ya. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Apa yang didapat? Yang didapat adalah Allah palingkan dia kemana dia berpaling. Dan Allah bawa dia bukan kepada tempat kemenangan, tapi kepada tempat kegagalan. Allah kembalikan dia kepada negeri kehancuran, kepada wasa'at masiro, dan adalah seburuk-buruknya negeri tempat kehancuran. Ayo ikhwah, disinilah agar kita selamat dengan terus-menerus bermudzakarah, agar kita mendapatkan kuwatul ilmi dan kuwatus sabr, agar kita menempuh jalan ini dengan kekuatan ilmu dan dengan kekuatan sabar. Jika tidak, maka seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, berapa banyak manusia sudah menempuh jalannya orang ahli berbagi, kemudian dia berpaling, kemudian dia tinggalkan, kemudian dia berubah. Semuanya itu adalah karena dha'ful ilmi, dha'ful yakin, wa dha'fus sabr. Lemahnya mereka di dalam keyakinan, memahami kaidah-kaidah yang berbahagia, dan lemahnya mereka untuk beramal, untuk bersabar. Mendidik, akal harus dibetulkan, tubuh harus dididik. Dan inilah wilayah kita selalu berada di dalam peringatan Allah. Kita di dalam mengobati diri dengan peringatan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah ingatkan, peringatan ini adalah syifa, adalah obat. Tanpa kita mengambil proses mengobati diri dengan peringatan ini, tidak akan kita bisa meraih quwwatul yakin. Tidak akan kita bisa meraih quwwatul as-sabr. Dan proses disihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, manusia tidak bisa dia memisahkan diri dari pembawa peringatan, yaitu atibba'u hadhil marad.
Manusia tidak bisa memisahkan diri dari para dogma penyakit yang menjadikan lalainya manusia, berpalingnya manusia, berubahnya manusia, lemahnya yakin manusia, hilangnya kesabaran manusia, dan itu semuanya adalah penyakit hati, kegagalan-kegagalan yang ada di hati. Sehingga menjadi pantas kalau Rasulullah SAW memperingatkan, ketika orang-orang yang Allah jadikan wasilah sebagai ahlul islah, ahli memperbaiki persoalan ini, biqabdil ulama, Allah angkat mereka. Allah pisahkan mereka dari kehidupan manusia. Apa yang terjadi? Tidak usah tunggu lama. Lu wa adallu. Tidak usah ditunggu lama. Ya. Dallu wa adallu. Manusia segera sesat kembali dan saling menyesatkan kembali. Walaupun ayat Al-Quran masih ada, walaupun hadis Nabi masih ada, walaupun hujah-hujah Allah masih lengkap, karena kuwatul yakin wa kuwatus sabr tidak bisa diraih oleh manusia sendirinya. Ayolah ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kaidah untuk kita bisa membangun badiru bil al-mubadarah ilal amal. Di negeri yang dimana kita tahu negeri amal, di saat yang sama ulama kita juga menasihatkan negeri bala, negeri fitnah. Apa hubungannya negeri amal dan negeri fitnah, negeri bala? Yang dimaksud negeri bala di sini adalah negeri yang menggagalkan kita beramal. Itu hakikatnya negeri bala. Yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam doa beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Hakikat musibah bala yang sebenarnya di negeri dunia ini adalah bala yang terus-menerus menimpa kepada agama kita, kepada amal-amal kita, kepada jalan kita menjadi orang ahli kebahagiaan dengan hidayah. Di sini yang kita harus cerdas pahami perjalanan negeri ini, ya. Dan kita tahu apa sebenarnya yang harus kita kerjakan. Dengan berlalunya waktu-waktu kesempatan yang kita ada di dalamnya, yang terus-menerus, kesempatan itu adalah kesempatan beramal. Di saat yang sama kesempatan itu adalah kesempatan yang fitnah tidak pernah berhenti datang kepada kita. Jadi hari-hari kita beramal adalah hari-hari fitnah. Maka mimpi kalau orang menjadikan dunia ini hari-hari beramal dan hari-hari tidak ada fitnah. Ya. Hari-hari kita menempuh hidayah adalah hari-hari yang bersama-sama kita akan didatangi, akan diuji, akan ditimbakan berbagai macam fitnah. Karena itulah kaidah yang sudah dinasihatkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ya, kalau tidak ya kita akan lebih banyak terjatuh kepada ahli fitnah daripada kita ahli amal. Karena secara asalnya di daerah fitnah ini adalah daerah di mana kita akan gagal beramal. Disinilah kita butuh hidayah, kita butuh bimbingan, kita butuh peringatan melebihi dari segala-galanya. Ya. Karena dunia ini akan lewat hari-harinya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, inna dunya mudbiratun. Dunia itu adalah sesuatu yang terus berjalan, berlalu, berangkat, membelakangi kita. Ya.
itu dunia. Sesungguhnya dunia adalah selalu datang membelakangi kita. Dan sesungguhnya akhirat adalah perjalanan yang selalu menyongsong kita. Hari-hari kita tidak ada lain sebenarnya adalah hari-hari karena kita dilalui oleh dunia, ditinggalkan dengan kesempatan-kesempatannya, dan kita akan segera dijemput dengan hari-hari akhirat. Kecerdasan yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul-Nya adalah kembali kepada akal kita, hati kita, untuk cerdas memahami tentang dunia ini. Dan sejak awal Allah Azza wa Jalla mengkisahkan orang-orang yang gagal cerdas memahami dunia ini. Seperti saat Allah menunjukkan salah satu ahli dunia yang Allah tampilkan di masanya, yaitu Qarun. Ya. Kemudian manusia terbelah menjadi orang yang menginginkan hidup seperti Qarun, sebuah kesuksesan, sebuah masa depan. Dan itu dibangun dengan pemahaman dia. Sebagaimana kata mereka, ya laitalana misla Qarun wa innahu ladu haddin adim. Wahai sekiranya kita adalah seperti Qarun. Kita diberi apa yang diberikan pada Qarun. Dan jika sekiranya, dan sesungguhnya Qarun adalah orang yang sukses, du haddin adim, nasib yang besar. Di saat yang sama, sebagian lagi mengatakan bertentangan arah. Sebagian lagi mengatakan wailakum, justru yang terjadi beda, celaka kalian. Al-Alama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah pemahaman mereka, atau kalau orang sekarang sudut pandang mereka. Dari mana itu? Dari kaidah mereka. Kenapa yang satu mengatakan ladu haddin adim, yang satu mengatakan wailakum? Perbedaan adalah dari sisi kaidah memahami dunia. Kata beliau Al-Alama As-Sa'di rahimahullah, yang mengatakan ladu haddin adim adalah berangkat dari kaidah dohir dan tidak tahu kaidah batin. Berangkat dari kaidah yang nampak dan tidak tahu kaidah yang tersembunyi. Katakan wailakum, celaka, karena dia menggunakan kaidah yang tersembunyi, yaitu kaidah batin, bukan kaidah yang dohir. Dan dari sini menunjukkan dunia ini ada dua ilmu, ada dua kaidah. Kaidah yang nampak, kaidah yang ada di permukaan, dan kaidah yang tersembunyi, kaidah yang batin, kaidah yang tidak terlihat. Dan terus menerus, mana yang selalu menjadikan dunia ini terjadi dari manusia. Manusia apalagi memprediksi dunia ini secara makro, memprediksi dirinya sendiri saja, berapa banyak dia kecewa dengan dirinya sendiri. Kok bisa yang terjadi lain, yang terjadi lain, yang terjadi lain? Kok bisa begini yang terjadi lain? Itu menunjukkan dunia ini yang terjadi sebenarnya bukan kaidah yang dohir. Dunia ini yang terjadi sebenarnya adalah kaidah yang batin. Ya. Sehingga banyak sekali terlihat
Orang-orang yang mengikuti kaidah zahir akhirnya, kalau orang Jawa bilang, kecelek. Ya. Keweleh. Yaitu ditunjukkan yang sebaliknya. Makanya kalau salah memahami dunia sebagaimana orang hari ini, kerusakan terjadi di mana-mana. Dari satu kedoliman membawa kedoliman. Dari satu kesesatan menuntut kesesatan lagi. Dari satu dosa membawa kepada dosa berikutnya. Itu karena dari awal memahami dunia salah. Apa oleh Allah, oleh Rasulnya tentang dunia ini adalah apa yang sudah diringkas oleh beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dunia harus diilmui, harus dipahami, harus dicerna hakikatnya yang sebenarnya. Baiknya adalah mazra'at sebagai madjaru arbakhiha maudhi'u taksiliz zadi midha. Baru orang akan bisa menjadi orang-orang ahli sa'adah, menjadi orang-orang ahli kebahagiaan. Menjadikan dunia sebagai al-mubadarah bil amal. Dengan cara dunia itu harus menjadikan sebagai ladang beramal. Dunia itu harus menjadikan perdagangan amal. Perdagangan ladang beramal. Yang mau dipanen adalah bukan hasil-hasil dunia. Begitu juga perdagangan, ada yang mau ditukar, ada yang mau dijual, dan ada yang mau dibeli. Dan yang mau dijual adalah semua perbendaharaan dunia, dan yang mau dibeli adalah amal akhirat. Begitu juga ketika menambah, maka tambahan yang lain dari kepentingan-kepentingan dunia diberhentikan, dicukupkan. Kesenangan, maka sibuk. Dan itu yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Orang yang ada di negeri asing ya adalah orang yang menanam tanaman negerinya, bukan tanaman orang asing. Amal-amal untuk dipulangkan, bukan amal-amal untuk ditinggalkan di negerinya orang lain. Juga kalau dia berdagang, dia akan berdagang membeli yang itu bermanfaat di negerinya sendiri. Dan yang tidak bermanfaat di negerinya ditukar. Begitu juga kesibukan dia adalah pulin oleh-oleh untuk negerinya. Walaupun dengan memberikan pengorbanan di negerinya orang lain, nggak apa-apa. Maka dari mana kekuatan ini bisa dimiliki kembali? Kaidah ini bisa dimiliki kembali? Di antaranya adalah mencerdaskan ilmu tentang dunia dengan membandingkan akhirat. Dengan membandingkan, dan ini yang dulu dilakukan para salafus saleh. Sehingga mereka menjadi kuat. Mereka bisa melalui dunia ini al-mubadarah bil a'mal. Melalui dunia ini untuk menjadi orang yang begitu cepat untuk cerdas menjalani kehidupan di dunia ini dengan amal-amalnya orang ahli sa'adah. Di antara kaidah yang dulu ditempuh oleh para salafus soleh dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qala rahimahullahu ta'ala wa anna hadhihi dara di halaman 14. Umniyatu ahlil jannati wa ahlin nar. Ya.
Salah satu kecerdasannya orang-orang yang mubadarah bil a'mal dan melepaskan semua ketersinggungan emosional yang terkait dengan nasib diri adalah umniyatu ahlil jannah wa ahlin nar. Ya. Untukkan pada diri sendiri, pada diri kita semua, bagaimana nanti kalau orang sudah meninggalkan dunia. Dan hari-hari kita ditunjukkan orang-orang yang berpisah dari dunianya. Baik yang masih secara makna atau yang sudah berpisah secara material, secara hissi. Ya. Sudah menjadi umum orang kemudian ingin mengulang. Ya, ingin mengulang. Kita ketika masa-masa kecil kita, kemudian kita dilewatin dan masuk masa-masa dewasa, berapa banyak mayoritas kita ingin mengulang, ingin balik. Dan ketika ingin balik, ingin apa? Ingin senang-senang di masa kecil? Enggak. Ya. Ketika kita ingin mengulang kehidupan ini, baik orang yang senang juga ingin mengulang, orang yang susah juga ingin mengulang. Ingin balik, ya, berangan-angan, kan balik ke dunia lagi, balik ke masa lalu lagi. Dan untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan yang sebenarnya yang harus dilalui. Yaitu apa tadi? Mazra'atul akhirah. Mattajaru arbakhiha. Litaksili zadil akhirah. Ya. Itu kehidupan orang. Maka di antara yang menguatkan untuk kita bisa mubadarah begitu mudah dan rintangan-rintangan direndah. Walaupun adanya rintangan itu begitu banyak, begitu besar, tapi yang dirasakan akhirnya jadi rendah. Kalau akal kita, hati kita punya bios, punya kehidupan yang kuat, mengingat hari nanti begitu menyesal, orang itu begitu kuat ingin kembali ke dunia. Ahli surga juga pengen kembali ke dunia, ahli neraka juga pengen kembali ke dunia. Masya Allah. Dan ini dulu caranya para salaf. Dan ayat hadis yang menerangkan ahli surga pengen balik ke dunia untuk menjadikan dunia adalah mazra'atul akhirah, untuk menjadikan dunia adalah mattajaru arbakhil akhirah, untuk menjadikan dunia adalah maudi'u taksili zadil akhirah. Itu banyak. Sehingga itu kemudian dulu menjadi siarnya para salafus saleh. Makanya jangan heran kenapa mereka kuat. Ya, kenapa mereka tidak punya ketersinggungan emosional pribadi mereka? Dan kenapa kita ini tidak bisa berkorban untuk merendahkan diri kita? Karena lemahnya menghadirkan ilmu yang harus kita kuatkan pada diri kita, dan kenyataannya di dunia ini juga sudah ada, ya, di mana pada saatnya kita akan sangat menginginkan dengan kuat untuk kembali, untuk balik kepada masa-masa kesempatan yang ada. Ya. Wa anna hadhihi dara umniyatu ahlil jannati wa ahlil akhirah. Sesungguhnya negeri ini, negeri dunia ini nanti akan dicita-cita oleh ahli surga, oleh ahli neraka untuk balik. Dan baliknya untuk berebut orang paling kuat beramal, paling rela susah di dunia. Paling rela berkorban menderita di dunia.
Sekalipun menjadi orang paling sengsara di dunia, nggak bisa ini, nggak dapat ini, nggak. Mereka rela semuanya, menginginkan seperti itu. Dan mereka rela menjadi orang yang penting beramal, yang penting berburu, yang penting mendapatkan ini. Itu nanti ada saat manusia seperti itu. Dan kalau ini kuat, hadir di akal kita, di hati kita, jika kekuatan pada diri kita, maka insya Allah mubadarah ilal amal itu menjadi kemenangan, menjadi kelapangan, menjadi keselamatan, menjadi kebahagiaan, menjadi kenyamanan, bukan menjadi kesusahan. Mubadarah ilal amal, istri mubadarah ilal amal, suami mubadarah ilal amal, ya. Penuntut ilmu mubadarah ilal amal. Orang alim, pembawa ilmu mubadarah ilal amal. Tetangga dengan tetangga mubadarah ilal amal, rebutan. Dan ini di dunia pernah terjadi masa-masa seperti itu. Seperti di antara yang disebutkan di masanya Umar bin Abdul Aziz. Orang itu mubadarah ilal amal sampai bersedekah saja. Orang semuanya maunya bersedekah, tidak ada yang mau menerima. Ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, hampir-hampir sedekah itu nggak ada yang terima. Orang menjajakan hartanya ke sana kemari, nggak ada yang mau menerima. Ya. Bagaimana? Karena kehidupan manusia yang sudah seperti ini, tidak mungkin itu kehidupan yang tidak ada bangunan ilmu, tidak ada bangunan kaidah. Sebagaimana kita melihat para salafus soleh, seperti Abu Bakar Siddiq, ya. Seekor burung yang datang kemudian hinggap di sebuah tempat kemudian terbang lagi saja menjadi perhatian yang besar. Ya. Menjadi kaidah yang besar bagi Abu Bakar Siddiq untuk bisa membawa Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang mubadarah ilal amal. Ya. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin talabatul ilmi, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau al-Imam Ibnu Qudamah membawakan ayat-ayat, membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah ini. Dan ini menjadi syiar ini yang harus ditanamkan sekarang. Kalau manusia ingin baik, tidak banyak dosa, tidak banyak kerusakan, semua menjadi orang ahli sa'adah di dunia, ilmu besar yang harus ditanamkan oleh manusia di dunia ini adalah mengenal dunia dengan benar. Dan menghadirkan mengenal akhirat membandingkan mengenal dunia. Dan kita lihat ilmu ini hari ini. Ilmu yang nasyan mansia. Ilmu yang sudah terlupakan dan dilupakan. Dan dianggap tidak penting. Malah kadang-kadang nanti menghalangi kemajuan dunia. Lu kan aneh. Coba kita ngambil contoh sedikit aja. Hari ini ketika kita sering mendengar banyaknya orang-orang melakukan dosa seperti korupsi, seperti ini. Tanya aja. Ilmu dia tentang dunia. Dan ilmu dia tentang akhirat. Pasti salah. Ya. Dan akhirnya merugikan dunia kan? Negara dikorupsi, uangnya rakyat dimakan. Apa itu baik? Negara aja bingung. Mau memperbaiki nggak baik-baik. Ya. Itu kenapa? Karena salahnya manusia memahami tentang dunia. Dan salah lemahnya membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat. Apalagi malah sekarang materi agama dipersoalkan, tidak penting dan sebagainya. Ini tambah nggak karu-karuan kerjaan Yahudi. Ya.
Sekarang mari kita baca apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir ayat 37 dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 27. Kemudian sebuah asar riwayat dari Ibnu Mas'ud yang asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud dan juga ada hadis yang sumbernya adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Muslim. Dan mari kita bandingkan kalau ada orang yang mereka memahami itu kan cerita agama. Nah, sekarang kalian buktikan cerita dunia kalian itu seperti apa. Proses. Dengan ilmu-ilmu dunia yang dibangun untuk memahami dunia. Itu sudah terbukti. Mana lebih otentik berita wahyu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang dongeng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan berita akal-akal manusia yang sudah riset. Mana orang yang baik yang meyakini berita wahyu tentang dunia. Dan mana orang yang baik yang meyakini berita dunia dari akal-akal mereka. Mana yang lebih membuat kerusakan. Mana yang lebih membuat kebaikan. Kalau kita masih terus-menerus menganggap berita agama tentang dunia ini kuno. Nggak ilmiah. Ya. Yang dimaksudkan ilmiah itu apa? Apa yang dimaksudkan ilmiah itu untuk membuat kerusakan? Ilmu yang mendatangkan kerusakan. Apa itu yang dimaksudkan ilmiah? Yang dimaksudkan ilmiah, kaidahnya benar dan membuat islah, membuat perbaikan. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah Ta'ala fi ahlin nar. Ya. Sekarang mari kita dengar apa yang Allah beritakan tentang ahli neraka dalam 2 ayat ini dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka ketika di akhirat itu nanti yastarikhun. Ya. Apa itu? Para ulama ketika menerangkan makna yastarikhun ay yusarrihun wa yatasayahun wa yastaghithun. Ya. Mereka teriak-teriak dengan bahasa yang terang, yang jelas, yang lantang. Jadi teriak ini bukan bahasa main-main. Teriak dengan suara keras, teriak-teriak dengan bahasa yang terang, yang isinya minta tolong. Minta tolong apa? Bukan mereka minta tolong saat mereka supaya adab ini hilang. Enggak. Mereka minta tolong pengen balik di dunia. Pengen mencari keselamatan adab, kerusakan hidup dengan memulai hidup dari dunia. Ya. Apa? Istirahah mereka. Apa teriakan mereka, apa perkataan mereka yang lantang, yang isinya minta pertolongan, minta bantuan? Rabbana akhrijna. Wahai Rabb kami, wahai Allah, keluarkan kami, jangan kami di sini di neraka. Ya. Keluarkan kemana? Mereka membawa aku dilebok ke surga. Bukan. Permintaan yang jelas kecerdasan mereka baru terjawab. Apa? Na'mal sholika. Kami mau beramal soleh. Di mana ini maksudnya? Ya di dunia.
bukan di antara surga dan neraka. Ingin balik ke dunia. Kita sengsara seperti ini. Seperti orang yang sakit keras, komplikasi, dulunya sehat, gagah, ya, cantik, ganteng, meriayani, hidup, gemah ripah, seneng-seneng, kemudian dongkrok, komplikasi. Apa yang paling menderita bagi dia? Ingin balik masa sehat. Itu lebih menderita bagi dia daripada sakitnya dia di rumah sakit. Penderitaan batin yang kompleks, yang dia tidak mungkin, ya. Penderitaan dia yang sesungguhnya ingin balik ke masa sehatnya, ingin balik tidak kena komplikasi sekarang. Itu penderitaan, dan itu akan terjadi. Dan buktikan siapapun di antara kita, para penuntut ilmu, buktikan berapa banyak, ya. Belum lama satu murid saya yang dulu di Imam Ahmad, ya lumayan delul, ya. Alhamdulillah saya ketemu, mau menemuin saya. Terus saya tanya, kamu sekarang belajar di mana? Saya belajar kuliah apa? Kuliah agama. Wih, saya bilang itu. Terus kuliah agama untuk apa? Calon guru agama. Weh, saya bilang itu. Kamu mau calon guru agama? Iya, Ustaz. Terus pelajarannya apa? Ya salah satunya pelajarannya bahasa Arab, Ustaz, tapi saya nggak tahu. Semua yang saya belajar di madrasah itu ternyata sekarang ini diajarin dan saya nggak tahu. Lah terus gimana? Kenapa saya dulu waktu di madrasah nggak belajar benar-benar? Nah ya wes tau. Ya. Semua orang akan begitu. Itu baru persoalan seperti itu, belum lagi masalah kayak gini. Penderitaan, ingat, yang paling menyengsarakan adalah di saat kita sengsara, ada kesempatan tidak sengsara, dan kita terus-menerus dihantui, kenapa aku nggak bisa balik? Ya. Ini harus dikuatkan, dihadirkan. Ini salah satu faidah Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada kita, bukan untuk meden-medeni, kata orang. Wong Al-Quran kok isinya medeni wong, mbok orang itu dikasih support, kasih motivasi, jangan ditakut-takuti. Ini salah paham lagi, kemasukan setan lagi ini. Ya. Ini bukan medeni, ini nanti yang akan kamu jalani. Justru malah bersyukur. Allah sudah mengkhabarkan yang akan kamu lakukan itu kayak gini. Sehingga dengan itu akan menjadi kekuatan. Yakin kita, kekuatan kita untuk kesempatan ini tidak disia-siakan. Ya. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Amal soleh yang bukan kami senantiasa kerjakan sebelumnya. Yang kami kerjakan sebelumnya ini ternyata nggak karu-karuan. Sudah saya ingin balik, saya ingin beramal tidak seperti yang sudah saya lakukan. Inilah salah satu ayat yang diterangkan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, umniyatu ila dari dunia. Kalau sudah seperti itu, coba kalau kita contoh, orang sakit komplikasi seperti itu, punya harta, punya istri, punya suami, punya anak-anak, punya ini. Ada yang selera dengan hartanya, selera dengan istrinya, dengan anaknya, dengan suaminya. Udah nggak selera lagi, aku itu pengen kayak dulu lagi. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lihat ya. Ini yang akan kita lakukan, yang akan kita, tidak hanya orang aja, nanti orang yang pun ditolong oleh Allah masuk surga pun pengen balik lagi ke dunia. Ya. Betapa ternyata dunia itu persoalan besar. Ya. Betapa dunia itu adalah kesempatan pendek yang mahal. Ya. Subhanahu wa ta'ala, walau tara id wuqifu 'alan nar
Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, dan sekiranya engkau melihat, ya, la tarawunna, benar-benar nanti kamu akan melihat. Walau tara, ya, orang kalau dikasih tahu belum melihat, kalau dia tidak punya kekuatan ilmu seperti melihat, nggak bisa berubah. Makanya lihat orang hari ini, kalau misalnya masih muda, masih gagah, ya, masih cantik, masih ganteng, dikasih tahu, menjep. Apa kata orang Jawa, menjep? Ngeprek, alah. Apa itu? Karena kamu jelek. Makanya ngomongin kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Alah, karena kamu miskin aja. Alah, paling kamu karena pengen saya seperti saya, nggak bisa, makanya ngomongin saya. Ini kayak gitu. Ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu, ya udah. Ya. Ternyata, loh, kenapa saya dulu nggak begini? Kenapa saya dulu nggak begini? Udah. Ya. Ini ayyuhal ikhwah, ra'yal ain. Kalau kita sudah melihat idh wuqifu 'alan nar, bagaimana mereka itu dihadapkan oleh Allah atas neraka. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya laitana nurat, wahai seandainya kita dibaliin dulu, seandainya kita dikembalikan lagi dulu di dunia, wala nukadzib, punya ilmu yang sesat. Tuh, kalau tadi masalah amal, ini masalah ilmu. Ya. Na'mal sholihah, kita akan beramal. Sekarang pemahaman, kita tidak akan mau ikut-ikutan mendustakan. Kita tidak akan mau menerima pemahaman-pemahaman yang enggak benar. Wala nukadzibu bi ayati rabb. Kita tidak akan mendustakan ayat Rabb kita. Kita pentingkan Quran, kita pahami, kita mau capek, mau belajar. Ya. Wa nakuna minal mu'minin. Rabb. Ya. Bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan kita mau jadi orang beriman. Mau. Kitab Allah, sibuk dengan Al-Quran, sibuk memahami maknanya, sibuk mengambil faidah, sibuk mentadaburi ayat, memikirkan, meyakini, mengamalkan. Kita akan mau. Itu minta balik seperti itu. Ya. Ayo ikhwah. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Dua ayat yang dibawakan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Sekarang salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Mas'ud fima yarwihi, yang Ibnu Mas'ud telah meriwayatkan hadis itu, berkata, inna arwahis syuhada katairi khudrin tasrahu fil jannati khaisu sya'at thumma ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsi. Fabainama hum kadzalika ittala'a alaihim rabbuka ittila'atan. Faqala ya ibadi saluni ma syi'tum. Faqalu ya rabbana nas'alu radda arwahana fi ajsadina thumma turaddana ila dunya fanuqtal fika marratan ukhra. Ya. Ini bagaimana Rasulullah kembali. Ahli kebaikan pun ingin balik ke dunia. Ingin menjadikan dunia mazra'atul akhirah. Beramal. Ingin menjadikan dunia adalah muttajaru arbakhil akhirah. Dagang, jualin semua yang dimiliki dari kepentingan pribadinya ditukar dengan amal. Ingin sibuk, zadul akhirah. Nambah akhirat, bukan nambah faedah-faedah dunia. Ya. Salah satunya yang dicontohkan di sini adalah
bagaimana orang-orang yang syahid. Orang yang dia terbunuh di medan memperjuangkan Subhanahu wa taala li'ila'i kalimatillah. Ya. Orang yang dinilai syahid adalah orang yang dia mati di dalam kalimat Allah. Di dalam kalimat tauhid. Ya. Orang-orang yang qatala li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya. Dan orang yang bukan untuk itu dia dibunuh di jalan, diperangi oleh musuhnya bukan untuk tegaknya kalimat iman, kalimat tauhid. Walaupun ngaku syuhada, ngaku syahid, ya tidak akan bernilai syahid. Ya. Lihat salah satu contoh orang yang benar-benar sudah menghilangkan ketersinggungan dunia. Orang hidup hanya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Itu kan ketersinggungan dunia sudah. Ya, mau menikmati dunia banyak-banyak nggak bisa. Istri pun mau menikmati, suami pun mau menikmati, sudah nggak bisa banyak lagi. Bahkan ketika dia berjuang di medan Allah, yang dia pikirkan kalau saya mati, istri saya dinikahi orang lain. Ya kan? Harta saya akan diwaris oleh istri saya, anak saya. Itu sudah emosionalnya dilempar semua. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang yang mereka menjual dirinya di jalan Allah Azza wa Jalla dan merendahkan dirinya untuk kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Itu diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Ya. Itu pasti tidak disukai itu. Tetapi Allah mengingatkan, boleh jadi kamu sesuatu ternyata itu baik bagi kamu. Jadi itu ternyata baik. Ya. Itu kebaikan bagi kamu. Maka ya ikhwah, kenapa ayat di dalam beramal yang langsung disebut oleh Allah dengan peringatan emosi, kamu tidak suka itu baik, dan ada lagi kamu suka itu jelek. Itu masalah yang terkait dengan hawa nafsu. Mati, terbunuh dengan masalah menikahi wanita. Ya. Itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah membicarakan tentang emosional. Boleh jadi kamu suka, itu tidak baik. Itu masalah menikahi. Dan begitu juga mati di jalan Allah. Boleh jadi kamu tidak suka, itu baik. Nah, yang tadi boleh jadi kamu suka, itu jadi kejelekan bagi kamu. Ini emosional, sudah ngorbanin apa-apa semua. Dan lihat, amal besar yang seperti ini, ketika dia sudah mendapatkan keutamaan, kemuliaan daripada amalnya, dia pun ingin mengulang ke dunia. Ingin lebih dari itu. Ingin lebih susah dari itu. Ya. Ingin lebih sengsara secara dunia dari itu. Ingin lebih banyak, lebih hebat, lebih baik di dalam meraih. Yang kita tahu hari ini manusia untuk beramal soleh susahnya bukan main. Apalagi kalau kita membicarakan orang yang tidak pernah ngurusin agama. Yang ngurusin agama aja susahnya bukan main. Ya. Menyambut amal soleh selalu terbelakang. Ya. Maka ini faidah yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi kita. Sesungguhnya rohnya para syuhada itu dalam riwayat yang lain berada di dalam, enggak. Di sini adalah seperti katoiri khudrin, seperti burung hijau yang terbang bebas di surga. Haitsu sya'at, dalam keadaan
bagaimana saja dia orang syahid itu menginginkan. Tsumma ta'wi ila qanadila, kemudian itu bebas ke sana kemari, terbang kepada lampu-lampu pelita yang bergantungan di arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Fabainama hum kadzalika, ketika mereka sedang menikmati kehidupan yang paling berbahagia seperti itu, maka Allah melihat mereka, ya, ittala'a, Allah melihat mereka, kemudian Allah berkata kepada mereka, ya ibadi saluni, wahai hamba-hambaku, wahai para syuhada, saluni, kalian kepadaku masyitum, apa yang kalian inginkan. Faqalu, apa permintaannya? Ya Rabbana nas'aluka anturat arwahana fi ajsadina thumma turaddana ilad dunia. Coba, wahai Rabb kami minta kepada Engkau untuk roh kami dikembalikan ke jasad kami, hidup lagi, kemudian kami dikembalikan ke dunia. Ya. Fanuqtal fika, kemudian kami dibunuh lagi, sengsara lagi. Dunia kami dijalan. Masya Allah Bapak Ibu. Maka nanti akan terjadi tetangga-tetangga yang ingin balik, ingin beramal dengan tetangganya. Istri-istri yang ingin balik, ingin susah, beramal untuk suaminya karena Allah. Yang ingin balik untuk beramal bagaimana menjaga keluarganya di jalan Allah. Nanti akan muncul semuanya itu, dan itu akan meliputi semua. Penuntut ilmu yang ingin kembali, kenapa saya dulu nggak begini, kenapa saya dulu ketemu guru nggak begini, akan kembali. Guru-guru nanti juga begitu, pengen balik, kenapa saya dulu tidak kuat, sabar, mendidik murid, gini, semuanya akan ingin balik. Kesempatan-kesempatan yang dia telah gagal beramal, apakah dia sebagai rakyat gagal beramal, apakah dia sebagai pemimpin gagal beramal, apa sebagai istri gagal beramal, sebagai suami gagal beramal, sebagai orang tua gagal beramal, sebagai penuntut ilmu, sebagai guru, sebagai ulama, sebagai dai gagal beramal dengan amanah-amanahnya, semuanya nanti akan ingin beramal balik. Naudzubillah. Ya. Dan Masya Allah, ya, Allah mengkhabarkan ini semua. Kita bisa menghadirkan itu walaupun kita belum melihat, belum membuktikan. Dan itu kekuatan. Kalau kita hari ini belum bisa melihat ra'yal ain, kita hari ini melihat dengan ra'yul basirah. Melihat dengan hati, dengan ilmu. Kuatkan ilmu-ilmu itu. Makanya kenapa Allah mendatangkan ilmu-ilmu ini semua, kaidah-kaidah ini dalam rangka kita bisa melihat seperti mata kita melihat. Supaya mendapatkan yakin. Kuat keyakinannya. Supaya bisa meruntuhkan diri kita, kuat kesabarannya. Karena kekuatan ini. Ya, kekuatan di mana ternyata ada kaidah yang sudah begitu kuat disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Quran, disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Ada satu pengajaran, ternyata salah satu keadaan yang nanti terjadi itu adalah orang pengen balik di dunia. Coba bayangin, dunia itu cuma sebentar. Ya, Allah Azza wa Jalla memperingatkan tentang dunia. Ketika orang-orang di akhirat bertanya, kam labistum? Nah, berapa kalian tinggal di dunia? Maka jawaban mereka, illa bistum illa qalila. Selintas. Ya. Tidaklah kamu tinggal kecuali sedikit. Ya. In labistum illa yauman. Tidaklah kamu tinggal kecuali cuma sehari dan sebagainya. Dan itu ingin kembali. Ya. Ini hadis-hadis yang semana ini sangat banyak. Ya.
Di antaranya hadis yang juga diriwayatkan, di situ tidak dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Mas'ud. Ya. Hadis di mana yu'ta bi an umi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamati fayusbagu finnar sibghatan summa yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qat, ya, hal marra bika naimun qat, fataqulu la wallahi ya Rabb. Ya. Nanti di akhirat orang ahli kenikmatan dunia yang gagal dan dunia negeri beramal, yang tersinggung dengan masalah-masalah dunianya, kehormatannya, kedudukannya, hartanya, emosi pribadinya, tidak bisa merendah. Karena Allah, karena hidayah, karena kebenaran. Ya, ujung-ujungnya dia tidak bisa beramal karena tidak ingin dunianya direndahkan. Dan ternyata dia nanti di akhirat menjadi ahli nar. Ya. Pada hari kiamat, ketika dia dicelupkan di dalam neraka 1 kali celupan, kemudian Allah bertanya, wahai anakmu di dunia ini senang? Pernahkah kamu di dunia ini mengalami kebaikan? Kata dia, sama sekali sebentar pun saya tidak pernah baik di dunia. Padahal dulu di dunia ahli kesenangan. Sebaliknya juga, orang yang dulu paling sengsara karena menjadikan dunia adalah negeri beramal. Mau tidak ada harganya, nilainya dan sebagainya, dicela, tidak dihargai, susah, menderita. Yang penting dia bisa beramal. Ketika dia dicelupkan ke surga 1 kali celupan, kemudian ditanya, apakah kamu pernah sengsara? Enggak pernah sama sekali saya sengsara ya Rob. Ini faedah-faedah hadis seperti ini begitu banyak, dan ini adalah kembali kepada kaidah yang kemudian menjadi usulnya para salafus soleh. Kenapa mereka begitu kuat al-mubadarah ilal a'mal? Kenapa mereka begitu kuat selamat dari negeri bala, negeri musibah, terdolimi karena Allah. Justru mereka dengan itu menjadi orang yang tidak banyak kena fitnah dunia. Karena salah satunya ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini, ilmu seperti ini kuat pada diri mereka. Sehingga mereka seperti membuktikan sendiri tentang kehidupan ini. Dan apalagi setelah dia melihat kenyataan hari-harinya. Ya. Makanya diistilahkan oleh para ulama, orang mukmin itu tidak pantas ya masuk lubang sampai 2 kali, 3 kali. 3 kali itu nggak benar, itu sudah nggak benar. Kalau pernah keliru, istilahnya salah jalan sekali, 2 kali ya monggo. Tapi kalau nyesel kok sampai berkali-kali, suatu amal ini nyesel pengen balik, besok lagi nyesel pengen balik, besok lagi keliru lagi nyesel pengen balik, besok lagi, ya itu namanya udah kenterungan. Ya. Udah nggak karu-karuan. Kalau nyesel keliru sekali, 2 kali, setelah itu benar-benar dia jaga, itu namanya memang benar saat itu udur, jadikan pelajaran. Ya. Ayo ikhwah. Maka dari ayat dan hadis ini, dan masih banyak ayat dan hadis lagi yang lain, ini menjadi salah satu kaidah yang harus dibangun untuk menjadikan dunia mazra'atul akhirah. Tempat kita berladang, bertanam, buahnya di akhirat. Ya. Meskipun di buah yang disegerakan oleh Allah sebagai kabar gembira. Ya. Tidak kemudian di dunia tidak ada sama sekali. Begitu juga untuk menjadikan dunia perdagangan akhirat. Tunjikum tijaratun tunjikum min adabin alim. Untuk menjadikan kamu beruntung perdagangan yang ya, walaupun dunianya rugi. Dan lihat, orang-orang yang rugi juga disebut oleh Allah sebagai perdagangan yang rugi. Ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda.
Mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya. Fama rabihat, perdagangan mereka nggak akan ada untungnya. Kalau ini kuat dihadirkan, maka akan tijarah, ngorbanin dunia untuk dapat amal, itu begitu mudah. Nanam capek-capek untuk dapat akhirat, dunianya dia lelah dan sebagainya, itu akan mudah. Menambahkan, sudah tidak hanya aku kan sudah punya sholat, aku kan sudah, enggak. Dia akan tamak, membekali diri untuk memperbanyak akhirat. Tidak ada istilah, aku sudah dapat. Belum. Kekuatan itu di mana? Kekuatan itu kembali kepada kita menghadirkan kaidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dunia itu akan dicita-citakan kita akan balik. Yang tidak mungkin itu kita bisa balik. Dan itu satu penderitaan yang berat. Ya. Bukan cuma ahli nar, ahli surga pun ingin balik, ingin beramal. Lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Bukan cuma seperti yang sudah didapatkan saat itu. Ya. Maka kemudian beliau Syekh Bandar Al-Abdali di dalam memberikan penjelasan asyaral musannifu rahimahullahu ila hadhihi dunya ila anna hadhihi dunya yutamanna ar-ruju'u ilaiha ahlul jannati wa ahlun nar. Di dalam ayat dan hadis ini Qudamah Al-Maqdisi mengajarkan, mendidikkan kepada manusia sebagaimana dulu para salafus saleh radhiyallahu anhum mengisyaratkan agar ilmu tentang dunia ini benar. Salah satu ilmu tentang dunia yang sebentar akan ditinggalkan, di saat dia sudah meninggalkan yatamanna rujuk ilaiha. Sudah ada di sana dan nggak bisa kembali. Apakah di sana itu menjadi orang atau di sana menjadi orang ahli sengsara? Dia menginginkan, mencita-citakan, mengandaikan kalau dia bisa kembali lagi ke sana untuk menjadikan dunia darul amal, negeri beramal, negeri berdagang untuk mencari kemenangan akhirat, negeri menguatkan bekal-bekal yang lebih banyak untuk akhiratnya. Ahlul jannati wa minhum asyuhada yataruju'a ila dunya liyuqtalu fi sabilillah thumma ya'udu lima yarau min idhami min adimil ajri wa thawabi wa naimi al mukim. Kata ahli surga, ya, di antara mereka adalah syuhada, amal yang mengorbankan benar-benar tentang dunianya. Ya, dan ini 3 golongan yang disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW yang begitu kuat ketersinggungannya dengan emosional mereka, dunia dicampakkan, yaitu ahli ilmu yang ternyata ngurusin ilmu ini memang ya orang yang benar-benar sudah tidak akan bisa berharap banyak tentang dunianya. Dan kalau dia sudah berharap banyak tentang dunianya, ya bencana ilmunya itu sudah pasti. Ya. Kalau dia dapat, dia bisa menikmati banyak. Karena waktu mereka untuk ilmu adalah wadifatul hayah. Ya. Makanya kalau ada ulama kaya raya, dia tidak akan bisa kok menikmati kekayaannya maksimal, nggak akan bisa. Ya paling sedikit. Ya. Karena tugas dia yang sebenarnya tugas ilmu. Tugas ilmu menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan segala-galanya. Ya. Kemudian syuhada begitu juga begitu besar. Kemudian sholihin yang dicontohkan sebagian ulama, hadis itu secara khusus, sholihin adalah orang yang seperti Abu Bakar, harta yang capek-capek 1 rupiah, 2 rupiah dikumpulin, habis itu dikasihkan semua di jalan Allah. Itu emosional semua. Itu benar-benar
bagaimana terlihat secara nyata sebagai contoh nilai dunia dengan nilai akhirat. Ya, benar-benar menanam akhirat. Benar-benar menambah perbekalan akhirat. Setelah dia dapat ditolong oleh Allah, ya, yatamannawna ar-rujua ila dunia. Dia ingin kembali ke dunia. Liyuqtalu, untuk mereka dibunuh lagi. Padahal kita tahu, kita dicokot semut nyangkrang sedikit aja udah bingung. Sana berwasiat, itu Ustadz di pohon ada semut nyangkrang. Ya. Itu kita baru seperti itu. Apalagi ini. Dan dibunuh di medan peperangan, terdolimi. Ya, apalagi kalau kita ingat bagaimana para sahabat Nabi. Ja'far bin Abi Thalib. Punggungnya, dadanya, semuanya penuh dengan panah-panah. Ya. Bagaimana kalau orang berpikir secara tadohir? Dan hari ini lihat kita. Anak, orang tua, istri, suami, tetangga, rakyat, pemimpin, semuanya nggak ingin disinggung dunianya. Akhirnya malas beramal. Ngapain istri saya aja begitu? Ngapain bapakku aja begitu, anakku aja begitu, rakyatku aja begitu, ya, pemimpinku aja begitu. Udah, pedagang aja nipu, makanya aku pembeli juga nipu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Untuk mau disengsarakan lagi dunianya, dibunuh di jalan Allah, kemudian yaudu, kembali lagi, lamma yaro min adimil ajr, ketika membuktikan, melihat langsung besarnya sawab, besarnya kenikmatan yang besar, dan dia ditunjukkan oleh Allah. Begitu juga wa ahlun nar yatamannawna rujua ila dunia. Begitu juga ahli neraka yang mereka senantiasa juga menginginkan, lebih jelas lagi orang ahli neraka, berandai-andai untuk kembali ke dunia, liya'malu salihan, untuk mereka beramal saleh, fayanju bihi minal adab, untuk mereka juga selamat dari adab. Wa fi al-ayatil ula, sekarang kita lihat di ayat yang pertama. Ya. Pada ayat yang pertama Allah mengkhabarkan, memberitakan tentang keadaan mereka. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kami akan beramal dengan amal yang soleh. Ya. Padahal kita tahu, ayat ini Allah membuang tentang neraka, fokuskan tentang amal yang soleh, menunjukkan pada waktu itu orang, dia lebih terobsesi, lebih memenuhi pikirannya, kenapa dulu aku nggak beramal soleh? Kenapa dulu aku nggak mau ini, padahal udah di depan mata. Suami ada, istri ada, anak ada, itu pasti. Guru ada, murid ada, ya. Kenapa kita tidak memanfaatkan benar? Dadak dioyak-oyak, kata orang Jawa. Ya. Dadak harus diingetin, harus diperingatin, harus harus dibeliin martabak, harus dibeliin, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. I'tarafu bidambihim. Kata beliau, Sebandar, ini karena saat itu mereka tahu jeleknya amal mereka, dosanya mereka lebih menyakitkan saat itu. Ya, dosa yang sebenarnya mereka kenal saat balas tiba. Kalau belum datang balasan dosa, ya kayaknya dia nggak kenal dosa, nggak kenal kegagalan amat. Wa arafu, dan saat mereka benar-benar mengenal sempurnanya Allah. Di antara sempurnanya Allah adalah sifat adilnya Allah. Makanya orang di akhirat nggak ada Allah kok ngadab saya? Enggak. Ya. Karena Allah tidak zalim. Ya. Orang-orang yang hari ini punya pikiran, punya pemahaman, kok ada neraka sih? Berarti Allah mau zalim pada hamba.
mulutnya nanti tertutup diam. Ya. Mereka kenal kembali, mereka tahu benar Allah itu adalah adil. Annallaha adala fihim. Kata Allah dalam la dulmal yaum. Hari itu, yaitu hari akhirat, hari ini, hari akhirat, tidak ada kedoliman. Ya. Semua orang, semua saling menuduh dirinya yang dolim, temannya yang dolim. Hari ini orang merasa nggak dolim, temannya sudah baik, membantu. Malah agama yang dituduh dolim, malah Allah yang dicela, malah Nabi yang dicela, saudara mukmin yang ngingetin yang dicela. Ya. Lakin sa'alu raj'ah, makanya dia meminta satu jalan kesimpulannya. Meminta balik, meminta kembali. Fi ghairi waqtiha, tapi ini bukan waktunya balik, sudah nggak bisa. Ya. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah yang kembali dinasihatkan, diperingatkan oleh beliau di ayat ini. Kemudian beliau membawakan perkataan rahimahullah qala Ibnu Katsirin rahimahullahu fadzakara ta'ala annahum yas'aluna ar-raj'ata fala yujabuna indal ikhtidar wa yauman nusyur wa waqtal ardi 'alal jabbar wa khina yu'raduna 'alan nar wa hum fi ghamarati adabil jahim. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Allah tentang mereka itu meminta balik. Ingatlah hari-hari kita nanti akan berbicara minta balik. Hah? Kalau kalimat ini begitu kuat hadir di pikiran kita, jadi bius hebat. Gak capek itu beramal. Gak tersinggung itu, kita tidak dapat apa dunia. Ya, gak akan marah, gak akan emosi, gak akan mengganggu kita. Dan beramal yang kelihatannya kayaknya gak dapat apa-apa, kita pun akan semangat, gak akan bosan. Ya, kalau kita ingat ayat ini. Masalah yang penting itu adalah masalah ingat kita akan punya kehidupan seperti ini. Sa'alu raj'ah, minta kembali balik, fala yujabun, dan tidak bisa lagi. Tidak dijawab lagi oleh Allah, indal ikhtidar, di waktu-waktu sudah tidak bisa balik. Ya, tidak bisa balik. Kapan? Tidak ada lagi kesempatan balik. Indal ikhtidar, ajal menjemput. Ya, saat ajal menjemput, lihat itu kalau orang sedang bapaknya, ibunya, saudaranya, tetangganya, saudaranya orang beriman ketika mau wafat, terlihat itu di wajah. Ya, dia ingin ini dan hanya nangis. Ya. Wa yauman nusur, pada hari dibangkitkan. Wa waqtal ar, waktu dibentangkan atas Allah, zat yang maha al-jabbar. Waktu kita dihadapkan, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, baik hisab kepada orang kafir, baik hisab kepada orang beriman. Ya. Kemudian tidak ada lang, sudah nggak ada lagi. Khina yu'radu 'alan nar, ketika dihadapkan atas neraka. Saat mereka ini wahum fi ghamarati adabil jahim. Saat mereka ini di dalam kepungan adab neraka jahim. Ini di ayat pertama. Ingin beramal, ingin kembali. Wa fil ayati salisa, di ayat yang saniyati, ayat yang kedua, bayanu khalil musyrikina yaumal qiyamati wa ikhdarihim an-nara yatamannawna aldu allau ruddu ila dunya fayu'minuna wa yusaddiquna wa hum kadibuna fi dhalika wa innama maqsaduhum ayyudafi'u biha min anfusihim al-adaba. Walihada qala azza wa jalla walau ruddu la'adu limhu wa innahum lakadibun. Di ayat yang ketiga, Allah menjelaskan keadaan orang musyrik pada hari kiamat.
Ya. Dan Allah menjelaskan bagaimana Allah menghadirkan mereka pada neraka. Kemudian yang di dunia pun sudah dirasakan. Orang pengen mengulang, pengen bercita-cita balik. Kesempatan itu pengen diulangi dan tidak bisa lagi. Yatamannauna, mengandekan kalau lauruddu ila dunia. Kalau sekiranya mereka dikembalikan ke dunia. Untuk mereka beriman, padahal mereka adalah orang yang mendustakan di dalam hal itu, tidak mau mendustakan lagi. Dan tujuan mereka dari itu semua untuk membela dengan perkataan-perkataan itu pada diri mereka supaya tidak mendapatkan keadilan yang nggak akan ada. Ya. Karena itu di ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-An'am ayat ke-28 lanjutannya, Allah menjelaskan walau ruddu, kalau misalnya dibalikin lagi ya, kalau mereka dibalikin la'adu, ngulangi lagi, memang delul ya. Kalau seandainya dibalikin pun ya begitu, la'adu limanuhu anhu, akan ngulangi lagi apa yang mereka dilarang darinya. Wa innahum lakadzibun, karena mereka memang pendusta. Ya, dan Allah. Ini pada hadis yang kedua. Fil hadisi minal fawaid, pada ayat yang kedua. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut juga ada faidah tentang idamu naimi syuhada'i alladina qutilu fi sabilillah. Besarnya panen, untung, bekal yang melimpah-limpah dari apa yang didapat sebagai orang yang mati di jalan Allah. Orang yang diperangi, dibunuh, dimusuhi, qutilu, bunuh fisabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan kelompok, bukan di jalan asobiyah, bukan di jalan syiar-syiar yang itu bukan untuk menegakkan kalimat iman. Ya. Qutilu fisabilillah. Wa annahum fi na'imin la yusaf. Benar-benar mereka merasakan panen, melipat gandakan nilai, ya, untung yang tidak bisa dijelaskan. Kenikmatan la yusaf yang tidak bisa dijelaskan. Wa min siddati farhihim bihadan na'imi, dan sangat kuatnya kesenangan mereka dengan nikmat ini, sehingga yatamannawna ruju'a ila dunia, mereka menginginkan untuk mereka kembali kepada dunia, liyuk bunuh lagi, ya, fisabilillah, di jalan Allah, iddata marratin, berkali-kali mereka ingin begitu, karena itu amal solih. Ya, itu adalah amal-amal yang mereka ingin perbanyak, ingin berulang-ulang seperti itu. Ya. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dari faedah ini menambahkan lagi menjadi jelas bagaimana kaidah jawaban yang harus kita miliki, kekuatan yang harus kita miliki di hari-hari fitnah untuk bisa membangun, menegakkan kaidah al-mubadarah ilal amal. Ya, bagaimana menjadi orang yang cepat di dalam kepada beramal. Di hari-hari begitu susah, begitu sulit, begitu banyaknya fitnah untuk melahirkan beramal. Wasilah-wasilah amal masih terbentang luas, tetapi banyaknya manusia gagal untuk beramal. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai dengan taufik Allah, dengan izin Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang kedua di hari ini. Insya Allah masih ada pertemuan lagi. Nanti akan diinfokan kembali pertemuannya, apakah setelah sholat asar atau setelah sholat isya. Insya Allah nanti setelah kita musyawarahkan, kita akan diinfokan kembali. Sampai di sini pertemuan kita atau mudzakarah kita pada subuh pagi ini.
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan kita kembali mendapatkan jalan untuk selalu dimudahkan oleh Allah memperbaiki jalan kita sebagai ahli sa'adah, sehingga kita akan meraih apa yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah karya-karya amal kita ini penentuannya adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, talabatal ilmi, ikhwani wa akhwati fiddin. Kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.